Pemuda NTB Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatul Azkiyah, PR Ambassador NTB Gemilang 2020. Sebelumnya, Azkiyah ingin mengajak semua untuk memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan atau melanjutkan acara live di NTB PR Ambassador, yakni Ngomels ya, Ngobrol Millennials. Selanjutnya sholawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada suri tauladan umat manusia di dunia, yakni tiada lain Habibina wa Nabina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita sebagai umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Oke, baik sahabat, bukan sahabat ya, tapi pemuda NTB Gemilang. Halo pemuda NTB Gemilang, bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Azkiyah harap semua dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya bahagia ya. Karena Azkiyah sendiri juga bahagia pada hari ini bisa melanjutkan ngomels lagi nih di Instagram NTB PR Ambassador ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngomels dengan peran millennials untuk kemajuan pariwisata di Nusa Tenggara Barat bersama PR Ambassador yang lainnya, yakni Kak Ishak Baduy. Nah, Kak Ishak nih udah gabung nih bersama kita, sahabat lagi Muhammad, pemuda NTB Gemilang gitu ya. Ini kebiasaan live di sebelah nih ya. Oke, kita undang ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azkiyah. Halo Kak. Halo. Suara saya kedengeran nggak? Halo Kak. Halo. Assalamualaikum. Suara saya kedengeran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran. Oke, Masya Allah. Azkiyah cantik banget. Aduh, Baik. padahal kakak aja nih ganteng banget nih. Tapi sebenarnya Azkiyah salpok nih sama kacamata Kak Ishak. Karena kacamata pakai dong kacamatanya biar kita kembar gitu iya. loh. Mantap. Tapi cantikan nggak pakai kacamata sih kayaknya. Tapi biar kita kembar pakai aja. Nah, gitu. Nggak usah. Ini tuh kelihatan. Nggak usah. Kelihatan ada cahaya di depannya. Pantesan cerah banget. Gimana nih? Apa yang kita omongin hari ini? Oke, tapi sebelumnya jangan serius-serius dulu dong ya Kak Ishak. Hari ini Iya dong. apa nih Kak? Kok lagi di jalan gitu ya? Iya, hari ini saya lagi dalam perjalanan. Jadi ini tepat banget sih ngomongin tentang wisata ya. Jadi dari tadi pagi tuh saya ke Sembalun, petik stroberi, kemudian udah ngikutin acara penutupan Quran Camp kayak gitu. Kebetulan ada acara ini, teman-teman pembina dari Pondok Pesantren Al-Madani bersama para santri itu melakukan Quran Camp di Sembalun. Jadi ikut acara itu tadi sambil wisata-wisata. Bisa dibilang nih kayak ada, jadi inget wisata halal begitu gak sih? Yang sempat tren beberapa tahun terakhir di NTB. Iya, karena NTB itu dinobatkan sebagai Best Halal Honeymoon Destination and Best Halal Destination. Jadi itu dua kategori sekaligus disambet oleh NTB gitu. Emang udah terkenal lah ya. Dan kerennya itu, tahu nggak sih Kak Ishak, waktu itu tuh ngalahin Dubai. Kebayang nggak sih Dubai itu sekeren apa? Dan itu bisa ngalahin itu. Bener, dan itu ada di Lombok Timur. Aku sih sebagai warga Lombok Timur bangga banget ya Kak Ishak ya. Iya, bener banget. Gimana sih rupa Sembalun ya, tadi Kak ke Sembalun, gimana nih wajah Sembalun hari ini gitu setelah pandemi ini? Iya, jadi hari ini karena mungkin hari Minggu gitu ya. Jadi saya lihat tadi memang cukup ramai di beberapa titik destinasi yang ada di Sembalun. Baik itu mulai dari pucuk Sembalun, kemudian di beberapa lokasi tempat metik stroberi secara langsung, itu kan keren banget ya. Jadi masih seger, langsung makan di lokasi seperti itu. Kemudian, jangan lupa dicuci. Iya ya, tapi gimana ya? Tadi itu kayak langsung ini aja lahap gitu ya. Oh alah, karena ini ya udah nggak sabar ya kayak.
Iya, bener banget. Karena tadi kebetulan berangkatnya pagi banget gitu ya, karena ngikutin acara penutupan tuh ngejar acaranya. Jadi Mm-mm. masih ada rada-rada lapar gitu sih. Jadi langsung ke apa Wah, kebun stroberi, langsung sarapannya petik pakai ini ya. sendiri. Iya, pakai stroberi. Oke. Ya Allah, keren banget. Oke, terus ini apa wisata yang baru di sana, Kak? Ah, jadi apa namanya? Sekarang tuh semakin banyak apa namanya pegiat pariwisata yang di Sembalun itu menyiapkan tempat ngecamp seperti itu. Jadi ya kalau kalau yang dulu-dulu itu saya lihat justru tempat melakukan camp itu kan di atas bukit ya, di atas bukit, kemudian Hmm. di beberapa yang memang lokasinya agak sepi. Tapi justru sekarang banyak sekali lokasi yang sebelumnya itu belum dikerjakan, belum dijamah oleh masyarakat. Sekarang itu banyak lokasi yang kemudian dijadikan tempat ngecamp, di apa namanya ditanamkan banyak sekali pohon sehingga benar-benar semakin rindang gitu loh. Jadi disediakan tenda dan sebagainya. Dan itu sangat luar biasa sekali menurut saya. Yang kemudian di sisi-sisi yang lain itu bisa menikmati beberapa fasilitas lainnya seperti petik stroberi, kemudian spot foto yang luar biasa indah. Pokoknya dan itu hanya ada di Sembalun sih, stroberi dan gunung-gunung yang keren itu. Azkia pernah ke sana gak sih? Dan aku, iya dong, aku pernah ngecamp juga tuh, seperti yang kakak bilang kan sekarang nggak cuma di bukit ya. Nah, aku pernah ngecamp tuh di Kopi Cave. Kopi Cave. Iya, Nah, itu keren sih. Emang maksudnya nggak harus ke bukit ya, karena emang aku sendiri iya, tuh emang nggak dibolehin gitu, Kak. Mungkin iya. nanti aja deh sama Ya suami karena gitu mungkin ke kan ya. bukitnya butuh waktu yang cukup panjang dan tenaga yang apa namanya ekstra gitu ya. Tidak semua Iya, orang mungkin jadi bisa butuh naik ke situ. pendamping. Betul Butuh sekali. pendamping, Kak. Iya, Oke. Nah, ngobrolin tentang tema kita pada hari ini nih, Kak, tentang peran milenials untuk kemajuan pariwisata di Nusa pariwisata Tenggara NTB. Barat gitu ya. Ah, ah. Nah, menurut Kak Ishak sendiri, maaf ya, asli masih batuk-batuk ini. Menurut Kak Oke. Ishak sendiri nih, oh ya, Mm-mm. nanti Kak Ishak juga bisa dong tanya Askia ya. Di sini Oh tuh iya kita tuh jelas. bukan, iya ya, Ah, tanya aja ke betul. Askia gitu ya. Tapi Askia ingin tahu dulu nih ya, ingin Mm-mm. tahu dulu bagaimana sih pandangan Kak Ishak tentang peran gitu, peran Iya. pemuda dalam mengembangkan pariwisata di Nusa Tenggara Barat ini gitu. Apa Mm-mm. sih yang pemuda bisa lakuin menurut Kak Ishak, atau pokoknya sejauh mana sih Kak Ishak melihat peran pemuda di Nusa Tenggara Barat ini dalam kemajuan pariwisata itu sendiri gitu. Iya. Terima kasih banyak Azkia ya. Pokoknya ini pertanyaannya keren banget sih. Jadi saya sering sekali katakan bahwa dalam setiap forum yang saya ikutin, bahkan ke teman-teman, bahkan ke teman kelas sekalipun, saya selalu bilang bahwa untuk memajukan wisata NTB, bahkan tidak hanya dalam sektor pariwisata, dalam sektor yang lain pun, misalkan pendidikan, kemiskinan, kemudian yang lainnya, itu bukan hanya tugas gubernur dan wakil gubernur, bukan hanya tugas Pak Kadis, bukan hanya tugas guru-guru dan sebagainya, tapi itu adalah tugas kita Bukan bersama. hanya tugas duta ya juga ya. Betul sekali, bukan hanya tugas NTB Gemilang ya, bukan hanya tugas adik Askia gitu, tapi juga tugas kita semua gitu. Siapapun kita, kita punya kewajiban untuk apa namanya berkontribusi dengan power dan kekuatan dan skill apa yang kita miliki masing-masing seperti itu. Misalkan kita nih, saya sendiri misalkan sedikit cerita bahwa saya mungkin tidak punya jabatan yang kemudian bisa memberikan kebijakan gitu ya untuk memajukan pariwisata, Suatu hari tapi nanti, tenang, insya suatu Allah, hari amin nanti. ya. Minta doanya teman-teman semua. Jadi saya punya skill misalkan bisa edit video seperti bisa desain, bisa beberapa skill lainnya. Sehingga hal-hal itu kemudian saya dalam setiap momen ke destinasi wisata selalu menyelipkan untuk membuat konten promosi untuk membantu wisata setempat, untuk membantu promosikan wisata setempat. Saya misalkan beberapa kemarin waktu puasa itu kan, saya pulang ke Dompu, itu saya kunjungin ke beberapa destinasi wisata yang ada di Dompu, kemudian kita buat bincang wisata, bisa buat video promosi, itu apa aja ya kontribusi yang bisa kita lakukan sesuai dengan skill kita itu bisa Betul sekali. dilakukan seperti itu. Dan teman-teman lain bisa melakukan apa saja gitu, bisa dengan cara mengajak teman-teman untuk buat event di destinasi wisata, kemudian mungkin yang punya organisasi, misalkan yang punya komunitas motor apa gitu, punya komunitas apapun itu, untuk menghidupkan dan pemulihan pariwisata selama pandemi itu bisa dilakukan atau mengajak teman-temannya untuk membuat event dan belanja di destinasi wisata. Seperti itulah hal-hal kecil yang bisa kita lakukan gitu.
Nah, Itu ya dari Kak Ishak dan ya. ya Terus, betul sekali, dan menurut Askia mungkin bisa karena Askia juga banyak bergelut di apa namanya dunia gerakan sosial dan lain sebagainya. Askia pastinya punya cara yang mungkin lebih detail dan yang lebih bisa dipahami. Kemudian terutama kan cewek-cewek suka banget ya pergi liburan gitu. Nah, ini menurut nggak Askia cuma sendiri cewek gimana dong coba? Kak, semua lah. Iya, Ini bener tuh lagi banget sih. pandemi. Ah, ah, Lagi pandemi itu saat orang kayak udah 1 tahun lebih gitu ya. Pandemi ah, itu buat orang kan bosen ya di rumah, mungkin kayak butuh refreshing, tapi ingat ya tetap mematuhi protokol kesehatan gitu kan ya. iya bener Dan banget emang sih. nanti ketika berdasarkan penelitian dari Amerika itu bilang kalau setelah pandemi ini usai itu emang bener-bener akan banjir tuh semua pariwisata itu gitu. Kalau Ah, ah, menurut Askia, ya berarti ini adalah saatnya untuk kita berbenah gitu Kak. Jadi betul. berbenah untuk menghadapi banjir pariwisata itu gitu. Ah, ah. Mau wisatawan lokal maupun mancanegara, siap-siap aja gitu orang-orang akan nyerbu Lombok, karena Lombok atau Nusa Tenggara Barat gitu ya, Lombok dan Mm-mm. Sumbawa. Karena Lombok dan Sumbawa ini ibaratnya tuh kayak sebuah wisata yang itu muncul baru, orang pengen gitu ngunjunginnya, dan sekali orang datang ke sana mereka tuh kayak pengen lagi. Nah Iya. jadi tuh gimana sih caranya kita tuh untuk tadi seperti yang Kaisak bilang gitu kan ya, selain kita Mm. promosi tentu, dan itu udah menurut saya tuh wajib aja sih kita lakuin sebagai pemuda Nusa Tenggara Barat. Apalagi misalnya kita udah pergi wisata gitu kan, setidaknya pasti kita akan post tuh di sosial media kita. Nah Iya kan betul sekali. setelah kita post di sosial media kita, tentunya juga dengan cara kita berperilaku baik ya, terutama Mm. berperilaku baik di tempat wisata itu. Baik itu adalah menjaga kebersihannya ya, terus Mm. menjaga kelestarian dari tempat wisata itu, karena jarang banget ini tuh orang memperhatikan gitu Kak Ishak. Maksudnya ya Iya. udah mereka wisata cuma egois gitu, untuk memikirkan diri mereka sendiri, kesenangan mereka sendiri, tapi mereka nggak memikirkan untuk selanjutnya, untuk Ah, wisatawan selanjutnya, supaya wisata ini tetap asri gitu, tempat wisata ini tetap bersih, tetap asri. Nah itu sedikit banget orang yang memperhatikan itu. Menurut Askia juga itu penting banget untuk kita lakukan. Jadi selain kita datang ke sana untuk mempromosikan, tapi juga kita menjaga dan melestarikan tempat wisata itu gitu. iya Nah betul banget sih hal lain Askia. juga yang kita bisa lakuin menurut Askia juga adalah kita itu tadi kan berperilaku baik terhadap tempat wisata itu. Iya. Hal lainnya adalah berperilaku baik terhadap wisatawan yang lainnya. Ya mungkin Ah, aja ada wisatawan luar daerah ataupun luar negeri gitu kan ya. Dengan mereka melihat perilaku kita, jadi mereka tuh kayak merasa homey gitu, seneng banget ya datang ke situ, orangnya ramah-ramah gitu. ah, ah. Saya jadi dapat teman baru kayak gitu kan, atau apalah gitu, yang itu intinya mereka bisa ceritakan lagi ke temennya yang lain. Karena kalau orang merasa puas kalau Askia nih belajar manajemen service excellent gitu kan, Ah, ah, ah. wisata itu kan jasa jasa ya Kak ya, usahanya jasa. Kalau usaha jasa itu kita memberikan service excellent, orang tuh akan bercerita setidaknya ke 10 orang lagi gitu. Tapi kalau dia kecewa, dia juga akan bercerita ke 22 kali lipat, 20 orang lagi kalau kita bisa bilang gitu. Jadi setiap orang yang dia temuin, ih jangan pergi di sana gitu, nanti kotor, rupanya doang promosi. Misalnya gini, di fotonya doang tuh bagus, di videonya aja bagus, pas saya datang taunya nggak sesuai ekspektasi. Nah kan Ah, orang ah, pasti iya akan bener banget. bercerita. Tapi kalau misal dia merasa, oh iya bener, apa yang saya lihat di foto atau di sosial media dan kenyataannya ternyata sama dan bahkan lebih gitu, karena Mm-mm. saya lebih menikmati dimana kalau di foto itu nggak melihat interaksi masyarakat di sananya, tapi ternyata lebih keren lah gitu, saya jadi kayak betah gitu. Makanya kalau kita bisa bilang jangan ke Lombok atau jangan ke Sumbawa atau jangan ke NTB, nanti rindu gitu, atau nanti pengen balik lagi gitu kan ya Kak Ah, Ishak ya. ah, ah. Nah itu banyak banget kan tadi dari Kak Ishak, kalau kita bisa buat poin kan, pertama tadi kita berkreasi sesuai dengan passion kita, Iya yang betul dari sekali. desain dengan cara desain, terus yang dari sosial bisa melakukan project sosial gitu ya, Ah, ah. terus yang dari pencinta lingkungan bisa menjaga lingkungan. Terus itu yang pertama. Terus yang Iya. kedua tadi adalah dengan menjaga dan melestarikan tempat wisata itu. Yang ketiga adalah dengan berperilaku baik ke sesama wisatawan yang lainnya. Nah, Mm-mm. yang keempat
itu menurut Askia adalah yang bisa kita lakukan juga dengan mengembangkan. Nah, setelah menjaga, melestarikan, juga itu kita bisa mengembangkan tempat wisata di daerah kita itu yang awalnya mungkin nggak terkenal gitu kan ya Kak. Iya, benar. Jadi terkenal dengan cara sekarang apalagi kan ada Plok Darwis ya Kak ya. Itu kita bisa ikut ambil bagian gitu untuk mengembangkan pariwisata yang tadinya mungkin udah mohon maaf gitu ya, udah sepi pengunjung, jadi bagus, dipermak dengan tangan-tangan kreatif kita lah gitu ya. Nah, itu mungkin bisa kita lakuin. Nah, mungkin sebelum Askia lanjutin gitu ya, orang kan bosan nih dengan Askia. Mungkin terlintas lagi nggak di kepala Kak Ishak, apalagi yang bisa kita lakuin tadi selain yang itu? Jadi memang selain kita melakukan tadi, bisa dibilang itu kan kata kuncinya adalah branding gitu ya, branding wisata, membantu mempromosikan seperti itu. Tapi di sisi yang lain kita memang seperti apa yang Askia sampaikan tadi ya, bahwa kita perlu berbenah, ada banyak hal yang perlu kita perbaiki, dan itu yang menjadi tugas kita bersama nih, anak-anak muda NTB untuk selain tadi branding sudah banyak dilakukan, baik itu oleh pemerintah, Pokdarus dan sebagainya, kita juga perlu menumbuhkan kesadaran kita untuk kemudian tadi melestarikan, menjaga fasilitas, menjaga kebersihan dan sebagainya. Jadi hari ini saya mau sedikit cerita sedikit, hari ini kan saya lagi dalam perjalanan balik ini ya ke pondok gitu. Ini saya berhenti di salah satu destinasi wisata juga yang bisa dibilang cukup. Dilihatin kali ya. Iya. Oke, bisa dibilang cukup bagus. Iya, ini sekalian kita ngomongin wisata ya. Jadi boleh dong, boleh. Ini wisatanya cukup bagus, cuma ada hal yang cukup memprihatinkan kita gitu. Banyak sampah tuh, banyak sampah. Nah, itu tadi yang Askia bilang, Kak. Ya, ini kita baru datang sih dan oke, terus coba lihat. Tuh banyak banget. Ini di pantai. Keren banget sih ini. Ini di mana namanya ini? Labu Pandan. Oh, tahu Askia ya. Ini banyak kelapa dan banyak fasilitas juga sih. Ini ada sampan, bisa kita keliling-keliling ke pantai. Suara saya kedengeran nggak? Itu apa Anda? Kok baru ya itu Kak? Kok Askia nggak pernah ngeliat ya? Iya, itu ada bisa tempat loncat-loncat mandi gitu. Ada tempat ini turun naik kapal gitu. Kapal-kapal kecil tempat kita berwisata. Jadi memang banyak sekali destinasi wisata kita yang kemudian tidak. Halo Kak. Kayaknya seperti itu. Kemudian di samping tadi, di samping kita menjaga gitu ya, dan mengajak teman-teman kita untuk selalu menjaga kebersihan seperti itu. Di sisi yang lain kita sebetulnya hari ini yang sedang tren di NTB adalah desa wisata kita gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang merasa desanya punya potensi atau bahkan mungkin belum menemukan potensi di desanya, itu bisa untuk kemudian anak-anak mudanya diajak untuk kumpul, duduk bersama untuk kemudian mencari potensi apa yang bisa dimunculkan di desanya. Karena desa wisata itu sebetulnya bisa dibuat gitu. Artinya perbedaan desa wisata dengan destinasi wisata yang lain kan terdapat pada atraksi dan kultur yang terdapat di desa tersebut. Kalau misalkan destinasi wisata pantai itu udah jelas ada pantainya, kemudian wisata air terjun itu udah jelas air terjun. Desa sendiri kalau misalkan belum terlihat apapun itu bisa dibuat. Itu bisa dibuat atraksi apa yang bisa dibuat di situ. Misalkan kalau di desa saya nih itu sebetulnya belum menjadi desa wisata ya. Tapi di sana saya melihat potensi wisatanya cukup besar. Di sana misalkan kita bisa buat atraksi balap trail misalkan atau kuda, karena di sana lapangan padangnya cukup luas sekali karena setiap ada event. Sabana ya namanya. Iya, Doroncanga itu savana Doroncanga itu cukup luas, berapa ribu hektar mungkin saya kurang tahu pasti. Itu bisa dibuat banyak sekali atraksi, kemudian banyak sekali spot foto. Kemudian di sana banyak titik-titik tertentu yang bisa dijadikan sebagai spot foto. Pantainya dekat, Tambora juga dekat, kemudian di Padang Sapana itu juga kan banyak sapi berkeliaran. Karena dulu program TGB salah satunya adalah Bumi Seribu Sapi itu ada di situ. Sehingga setiap kali ada program event Tambora Menyapa Dunia itu dekat sekali sama rumah. Sehingga
saya melihat potensi itu cukup besar di situ sehingga ke depan begitu balik kuliah atau misalkan balik dari apa namanya mengenyam pendidikan di Lombok, kalau misalkan sekiranya ditakdirkan untuk balik ke Dompu, saya salah satu keinginan besar saya adalah membuat desa saya sebagai desa wisata gitu, karena banyak orang akan datang ke situ dan kemudian mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, seperti itu Askia. Amin, amin ya robbal alamin. Kita doakan ya Kak Ishak. Nah, tadi Askia agak ini deh, apa namanya, kayak agak terganggu gitu melihat sampah-sampah yang berkeliaran Iya. tadi gitu ya. Uh-uh. Nah, ini tuh Askia jadi inget loh Kak, maksudnya program Askia yang sedekah sampah atau wakaf sampah. Nah, itu Iya. bisa banget Uh-uh. kita lakuin dengan cara gini Kak. Menurut Askia, kenapa banyak sampah sekarang di tempat wisata itu? Selain karena emang fasilitas sampahnya yang kurang, juga Iya adalah bener. kesadaran masyarakat itu sendiri.
bisa dibilang kampus lah ya, kampus saya di Ancol itu. Ya. Itu banyak sekali sejarah yang kemudian perlu disampaikan kepada publik, perlu disampaikan kepada para wisatawan yang berkunjung ke situ. Sehingga melalui aplikasi teman wisata itu, orang bisa mencari tour guide yang bisa mendampingi mereka untuk keliling ke beberapa. Ya, jadi Kak Ishak ini lagi di jalan ya, guys. Jadi sinyalnya putus-putus. Halo Kak, putus-putus Kak. Kak Ishak. Halo Kak Ishak. Ya, oke. Kak Ishak ini putus-putus. Halo. Ya, begitulah ya guys. Karena halo Kak Ishak. Kami ingatkan ya kepada teman-teman semua, bila melakukan kunjungan wisata jangan lupa untuk membuang sampah ke tempatnya begitu, dan mengingatkan juga kepada pengunjung yang lain untuk menjaga kebersihan, menjaga fasilitas yang ada, karena fasilitas itu untuk umum dan bisa kita harapkan bisa berkelanjutan. Kak Ishak ini Askia, banget ya. Gimana nih selain apa yang disampaikan tadi, masalah kesadaran yang cukup minim, kemudian macet-macet sih Askia. Apalagi nih kendala wisata kita di NTB kira-kira? Oh ya, kalau berbicara kendala wisata kita di NTB, tentunya tadi adalah emang butuh SDM yang berkualitas, dan nggak cuma kualitasnya ya, tapi emang kuantitas SDM kita tuh emang kurang Kak. Selain kualitas, memang kuantitas sudah sedikit, kualitasnya juga ya seperti yang kita tahu lah ya. Kita berharap lah ya, apalagi sekarang udah ada Poltek Par kan di Lombok ya Kak ya, ada Poltek Par. Nanti kita berharap dengan adanya Poltek Par ini bisa melahirkan lagi nih generasi-generasi para pengembang pariwisata di Nusa Tenggara Barat gitu. Nggak cuma dari Poltek Par gitu ya, tapi juga siapapun yang tertarik di dunia wisata ini bisa berkontribusi untuk mengembangkan pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Nah, seperti Kak Ishak bilang tadi, Askia sendiri di Mas Bage itu juga ada desa wisata. Dan jujur aja gitu, Askia baru tahu tentang desa wisata itu. Karena emang bahaya banget sih di generasi Mas Bage kalau nggak tahu wisata di deket gitu ya. Padahal deket gitu. Nah ternyata emang karena kurang promosi ya. Selain kurang promosi juga ya sepi-sepi bae gitu kan ya, orang pemudanya juga lebih seneng berwisata ke daerah lain gitu istilahnya ya. Jadi kayak udah nggak hype gitu lah. Nah padahal bisa mengembangkan tempat wisata itu lebih baik lagi. Aku juga baru tahu kalau itu desa wisata itu sudah berdiri, sudah disahkan gitu, disahkan sebagai desa wisata sejak 2018. Dan kok Askia baru tahu gitu ya. Nah mungkin teman-teman atau pemuda NTB Gemilang tuh bisa coba dieksplor gitu ya. Coba kita eksplor daerah-daerah wisata kita sendiri. Apalagi sekarang kan kalau misalnya nanti ini kan lagi memuncak ya pandemi ini. Nah kalau misal pengen wisata ya, kalau nggak boleh jauh-jauh kan, jadi bisa wisata ke ya udah deket-deket aja gitu di sekitaran kabupaten sendiri atau kecamatan sendiri. Karena itu ternyata banyak juga tempat wisata yang bisa kita kembangin. Seperti yang Kak Ishak bilang tadi, bahwa untuk menjadikan desa wisata itu tuh bisa bisa dibuat oleh pemuda daerah itu sendiri. Nah, untuk
hal itu alhamdulillah juga pemerintah saat ini sedang banget untuk mendukung uh, desa wisata ini. Jadi ketika jangan ragu dan jangan sungkan untuk melakukan sebuah gebrakan tentang pariwisata di daerah teman-teman sendiri. Karena pemerintah mendukung dengan program gubernur yang sekarang ini punya program namanya 99 desa wisata dan masih banyak lagi desa wisata yang belum berdiri sehingga itu bisa kita kerit gitu. Apakah yang belum disahkan jadi disahkan gitu ya. Maksudnya yang belum jadi desa wisata bisa jadi desa wisata. Kalaupun yang udah disahkan jadi desa wisata juga itu kadang kendalanya adalah dia setelah disahkan setahun gitu ya, 2 tahun mati gitu. Nah, itu juga sebenarnya kendala ya kalau kita bisa bilang itu kayak panas-panas ini ya, cuma panas di awal doang gitu atau semangat di awal doang, tapi setelahnya hilang gitu. Jadi fasilitas-fasilitasnya udah pada rusak, terus pengunjungnya nggak ada. Nah, itu sebenarnya juga tantangan gitu. Selain kita bisa meng-create, tapi bagaimana kita mempertahankan desa wisata ini tetap ramai, tetap mau dikunjungin oleh orang. Jadi nggak jadi kayak orang ya udah cukup tahu doang gitu, setelah tahu ya udah nggak balik lagi. Nah itu sebenarnya juga adalah tantangan kita sebagai pemuda, bagaimana kita membuat orang nyaman dan ingin kembali lagi ke desa wisata yang kita buat. Ternyata kalau di Mas Bagi itu juga ada desa wisata Danger ya namanya, dan lain sebagainya. Coba deh lihat atau cari tahu desa wisata apa yang ada di sekitaran daerah teman-teman gitu. Kalau dia misal udah pasif atau sudah nggak ada yang ngembangin, itu teman-teman bisa kembangin sendiri gitu ya. Nah, ini Kak Ishak mana ya? Oke, Kak Ishak masuk lagi. Nah, ini ada pertanyaan masuk gitu ya dari Lalu Heri. Bagaimana cara meningkatkan SDM yang unggul dalam meningkatkan sektor pariwisata di tengah pandemi? Cara meningkatkan SDM yang unggul itu adalah dengan ya tentunya adalah dengan kita memberikan pelatihan. Dengan kita mengadakan sosialisasi, training untuk mengembangkan si SDM ini. Kembali lagi, tujuannya SDM ini untuk apa? Tergantung dari tujuannya. Kalau misal SDM itu disiapkan untuk menjadi tour guide, ya dilatih menjadi tour guide. Kalau SDM ini dikembangkan untuk menjadi pembisnis pariwisata, ya harus diajarkan bagaimana cara bangun bisnis pariwisata ini gitu. Nah, itu kan sekarang pandemi, kalau misal nggak bisa melalui offline, itu bisa banget kan sekarang bisa melalui webinar ya, training online maupun lain sebagainya. Itu bisa banget kita lakuin. Tinggal sekarang itu adalah kuncinya kita mau nggak sih gitu. Nah, dan kalaupun misalnya uh, tidak ada maksudnya tidak ada pelatihan dari pemerintah sendiri gitu ya. Kita sendiri, orang yang sadar akan pariwisata tuh, kita bisa mencari sendiri pelatihan, webinar, atau apapun namanya yang terkait dengan pengembangan pariwisata itu. Nah, jadi tinggal sekarang tuh adalah pertanyaannya, kita mau nggak? Jangan acuh lah gitu ya. Karena kalau misal kita acuh, siapa lagi kalau bukan kita sebagai pemuda NTB. Kalau misal kita ngarepin orang lain, kalau orang luar, ya bisa jadi dia akan mengusui daerah kita. Masa masa pemuda NTB Gemilang sendiri rela gitu daerah kita dikuasai oleh orang asing, daerah kita dimiliki oleh ruang orang luar. Come on, udah saatnya kita berperan, udah saatnya kita mengambil bagian, bukan hanya sebagai penonton, bukan hanya sebagai karyawan, bukan hanya sebagai, mohon maaf, pelayan, tapi saatnya kita sebagai pelaku, sebagai pembisnis, sebagai orang yang berperan dalam pariwisata daerah kita sendiri. Ya, seperti itu ya yang bisa Askia jawab. Lalu Henry, mungkin ini Kak Ishak mau nambahin, tapi mana ya Kak Ishak ya? Halo Kak Ishak, aku ditinggalin sendiri. Aduh, untung nih online ya. Kalau nggak online, kayaknya aku bakalan kesepian. Nggak sih ya, bercanda ya guys. Sebenarnya juga nggak kesepian, bercanda. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman terkait dengan bagaimana sih peran pemuda dalam mengembangkan pariwisata ini. Tadi sembari menunggu pertanyaan, mungkin ya Askia ingin melanjutkan sedikit tentang tantangan.
tantangan pariwisata di NTB. Selain dari tadi masalah sampah, masalah nggak bisa berkembang setelah dibangun gitu ya, itu adalah masalahnya sekarang tuh banyak pungli, beneran deh, banyak banget pungli di tempat-tempat wisata. Yang itu ya boleh sih ya, maksudnya melakukan retribusi ya, asalkan itu jelas dan apa namanya resmi gitu. Kemarin saya dapat informasi dari story atau status, bukan story sih, postingan guru SMA saya di salah satu pantai ya, di salah satu pantai itu menerapkan tiket masuk. Nah, tiket masuknya ini untuk masuk ke pantai itu lumayan mahal, 20.000 gitu ya. Padahal kan pantai itu sendiri secara harfiah gitu ya emang gratis ya. Itu boleh kita kunjungin oleh siapa aja gitu. Nah, itu untuk masuknya itu harus beli tiket dan akan dikasih kopi. Sebenarnya itu dia jualan kopi, tapi dia ngatasnamain untuk tiket masuk ke tempat wisata itu gitu. Nah, itu kan sebuah pungli kalau menurut Askia, dan dalam jual beli Islam itu juga nggak boleh sebenarnya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus juga apa ya, maksudnya perlu diperhatikan oleh pemerintah supaya tidak terjadi ya pungutan liar lah gitu ya. Kalaupun misal itu ada pungutan untuk retribusi untuk pengembangan atau pemeliharaan tempat wisata tersebut, it's okay gitu, asalkan itu emang resmi gitu, emang dari pemerintah dan dalam pengawasan pemerintah. Karena sayang aja gitu ya kalau misal uangnya disalahgunakan. Boleh sih kalau misal dalam kebaikan, tapi kalau disalahgunakan gimana? Itu sih pertanyaannya. Dan pariwisata yang datang ke situ juga akan terkesannya ya, kalau misal kita datang sendiri, kalau orang luar ya bisa jadi lebih besar dikenai tarif kayak gitu. Halo Kak Ishak. Halo, sorry banget tadi ada sedikit kendala ya. Tadi Kak Ishak ada pertanyaan, Askia udah jawab, mungkin dari Kak Ishak ada tambahan, dibilang bagaimana cara meningkatkan SDM yang unggul dalam meningkatkan sektor pariwisata di tengah pandemi. Jadi kalau ngomongin wisata di saat pandemi ini, saya ingat sama salah satu tokoh yang ada di NTB. Mungkin teman-teman kenal semua ya, namanya Bang Taufan Rahmadi. Jadi kalau ngomongin tentang wisata, saya jadi selalu ingat sosok Bang Taufan Rahmadi. Jadi beliau itu banyak banget memberikan pencerahan dan strategi pengembangan wisata yang ada di NTB dan khususnya dan secara umum Indonesia. Mungkin salah satu cara meningkatkan SDM gitu Askia ya, mungkin perlu kemudian kita melakukan banyak kajian dan diskusi-diskusi untuk kemudian menemukan titik temu bahwa bagaimana strategi pengembangan wisata yang tepat seperti itu. Dan formulanya sebetulnya sudah banyak dilakukan oleh pemerintah sendiri dan beberapa pegiat pariwisata untuk kemudian melakukan beberapa hal, diantaranya memberikan sedikit aturan di beberapa destinasi kita untuk melakukan protokol kesehatannya seperti itu. Kemudian di sisi yang lain melakukan banyak kajian dan diskusi, perlu kiranya untuk meningkatkan pengetahuan di sekarang ini lebih kepada kayak bagaimana menemukan kesadaran kita untuk itu sih, kayak yang kita bahas dari awal itu, kelestarian wisata kita, fasilitas dan sebagainya. Bagaimana agar sampah tetap bisa dikoordinir, lingkungan tetap bersih, kemudian protokol kesehatan tetap jalan, kemudian menemukan potensi-potensi baru yang bisa dikembangkan seperti itu. Nah, kaitannya dengan peningkatan SDM yang paling bisa dan mungkin ringan untuk kita lakukan memang perbanyak diskusi, kajian-kajian dalam sektor pariwisata, dan kemudian ditindaklanjuti dengan action yang cepat seperti itu. Itu sih mungkin Askia. Ya, mungkin Kak Ishak sendiri juga udah sering kali ya mengikuti pelatihan, seminar maupun sosialisasi terkait dengan pariwisata ini sendiri gitu. Dan itu udah aksi nyata dari pemerintah bagaimana ingin mengembangkan SDM itu sendiri kan ya Kak ya? Ya. Jadi memang
jadi kalau ngomongin tentang wisata itu sebetulnya ada banyak sekali sektor yang terlibat di situ ya. Baik itu apa namanya pendidikannya, sosialnya, kemudian ekonomi dan sebagainya. Jadi kalau ngomongin wisata itu apa namanya? Iya, nggak ada habisnya. Jadi kalau katanya Bang Taufan itu wisata itu mendatangkan kesejahteraan seperti itu. Tapi di sisi yang lain mungkin kita perlu apa namanya apa ya, menjaga kearifan lokal kita gitu. Jangan sampai terkikis kemudian hilang apa namanya kearifan lokal yang ada di beberapa destinasi. Karena di beberapa destinasi wisata kita sebetulnya terutama di desa wisata kita ada banyak sekali yang memiliki potensi lokal yang mungkin mulai hilang gitu ya. Bisa kita lihat dari misalkan kalau desa wisata yang dikenal sebagai ekonomi kreatif itu ada di Loyok gitu ya, ada kerajinan bambu dan sebagainya. Kemudian kalau tenunnya itu Pringgesile itu kan terkenal banget. Juga kok. Iya, Mas Bage juga. Dan itu iya benar, dan itu perlu di apa namanya regenerasi, diajarkan kepada generasi muda sehingga betul. Mungkin dengan sentuhan anak muda dia memiliki pengembangan yang lain gitu, yang lebih kekinian dan menjadi potensi yang luar biasa untuk kemudian seperti itu aja ya. Aku jadi ingat nih karena Kak Ishak bilang dan kemarin pas Askia datang ke situ gitu, ya, melihat sendiri bahwa emang yang pengrajin di sana itu udah iya benar banget Askia. Anak mudanya sendiri itu enggak apa ya, bukan emang jarang gitu yang mau melanjutkan kerajinan itu. Kenapa? Karena emang selain prosesnya yang lama, itu Askia baru tahu loh Kak, kalau buat gerabah itu sesusah itu. Apalagi pas pembakaran tuh ya Allah Kak, itu panas banget, kayak sadar gitu ya Allah, lagi api neraka gitu ya. Itu asli panas banget Kak, sampai ya Allah muka aduh dah gitu, kayak ya Allah gitu, ternyata sesusah ini. Kayaknya kalau saya beli kerajinan nih nggak, malulah saya nawar lagi gitu ya. Ternyata di balik kerajinan yang indah itu ada keringat yang tumpah-tumpah gitu loh Kak. Itu perjuangannya luar biasa. Ya, tahu nggak sih terus harganya berapa Kak gitu? Berapa? Cuma 15.000 gitu kan ya? Ya itu kan itu kan nggak bisa jadi sehari 2 hari itu kan? Gitu kan? Ya Allah, berhari-hari kan, mana prosesnya panjang, belum ilah belum nyampurin, belum nginjat gitu ya, belum dibuat, belum diangkut, dibakar. Saya aja udah, ya Allah, belum dihias lagi Kak. Ya. Jadi sekitar 1 bulan yang lalu itu saya sempat apa namanya membuat konten lah di desa wisata Pringgesile kaitannya dengan tenun. Jadi ada salah satu ibu cukup apa namanya tua lah gitu ya, bisa dibilang dia orang-orang pemula lah dulu yang kemudian menenun itu dan sampai sekarang masih bertahan. Jadi memang apa namanya untuk mendapatkan 1 meter kain tenun itu bisa, karena mungkin udah tua ya, itu sampai 4-5 hari untuk mendapatkan 1 meter tenun gitu. Jadi memang perjuangannya cukup apa ya, karena itu kan harus teliti banget ya, karena benangnya itu kan banyak sekali tuh untuk kemudian dibuat sehingga bisa serapi dan apa namanya menjadi keren yang bisa dipakai oleh banyak orang gitu. Nah, kita sebagai apa namanya generasi milenial ini, karena kita lagi ngobrol milenial gitu. Nah, kita mungkin jangan kemudian gengsi untuk belajar menenun, jangan gengsi untuk kemudian membuat gerabah dan sebagainya, karena itu perlu untuk kita teruskan gitu. Karena siapa lagi yang diharapkan kalau bukan kita gitu ya. Jangan sampai kearifan lokal kita hilang dan kemudian nggak ada yang melanjutkan itu. Karena semakin kesini nilai jualnya itu semakin tinggi. Seperti itu artinya. Jadi emang harus ini ya Kak, harus ditanemin gitu ya kesadaran untuk meregenerasi kearifan lokal atau wisata atau kerajinan tadi, baik itu tenun gitu ya, gerabah, terus apa tadi yang bambu gitu ya, yang lain sebagainya itu. Karena emang itu selain tadi membutuhkan waktu, tenaga, juga kreativitas, membutuhkan kreativitas yang kita bisa bilang itu adalah tinggi gitu ya. Dan untuk menarik minat generasi muda itu susah banget untuk yuk gitu,
lanjutkan karena mereka mungkin lebih mending saya ngerjain yang lain, lebih menjanjikan, lebih ya worth it gitu ya. Tapi sebenarnya itu kalau misalnya kita kembangkan gitu ya, itu bisa menjadi nilai ekonomi yang lebih besar. Iya, Apalagi benar. sekarang pemerintah mulai mendukung akan hal itu. UNESCO juga kemarin tuh pun UNESCO mencari pemuda-pemuda untuk dilatih, diberikan modal, diberikan pelatihan gitu untuk melanjutkan, karena emang sudah jarang banget para pemuda yang ingin melanjutkan ini gitu. Nah, itu adalah sebuah kesempatan sih menurut Askia. Mungkin juga nanti pemerintah bisa nih memberikan beasiswa gratis di bidang seni kriya kali gitu ya, supaya ya istilahnya pemikiran tentang kerajinan kriya ini lebih lebih keren lah gitu. Nanti bisa ekspor lagi. Dulu ya Kak Isa, kalau kakak tahu ya, dulu tuh gerabah di Mas Bagi ini itu primadona ekspor Lombok Timur. Hampir di semua rumah itu penuh dengan barang-barang yang siap ekspor, mau ke Belanda, ke Amerika ya, ke Rusia, terus Kanada dan lain sebagainya. Sekarang masih bertahan gak sih itu? Nah itu dia, sekarang tuh kan semakin sini namanya zaman ya, tergerus sama zaman gitu ya. Tergerus sama zaman ya, sudah orang juga udah banyak yang meninggal gitu ya, terus regenerasi juga ada. Ya kalau dulu tuh kakak datang ke sana, hampir semua rumah sama kayak di Pringgasela, hampir dulu kan setiap orang yang istilahnya dedara gitu ya Kak ya, atau apa sih bahasa anak muda yang perempuan gitu ya, ya itu boleh nikah kan kalau dia bisa menenun kan, baru boleh nikah. Ada syarat-syarat tertentu kan di zaman dulu. Adek. Iya, jadi seperti itu sih, maksudnya ya udah mulai sedikit lah orang yang peduli. Mungkin saatnya nih kita mulai lagi, dan itu bisa kita jadikan sumber ekonomi daerah kita sendiri yang nilainya lebih besar. Dan ini sangat menjanjikan, apalagi tuh dijadikan tempat wisata, terus bisa diekspor, nanti bisa membuat kerajinan yang lebih keren lagi lah gitu ya, dari tangan-tangan pemuda yang kami tunggu. Kontribusi pemuda NTB Gemilang untuk jadi teman-teman mungkin perlu dikasih tahu sih Askia, kalau apa namanya sektor pariwisata itu salah satu sektor yang apa namanya kayak penunjang apa namanya ini negara gitu. NTB ekonomi ya. Iya, ekonomi negara. Iya betul. Penerimaan berapa persen gitu? PDB, PDB regional gitu ya. Itu 30%-nya dari pariwisata Kak. Iya, gede banget nggak sih? Yang Askia baca waktu itu 2018, waktu itu Askia lihat gede banget emang. Karena kalau di NTB sendiri Kak ya, di NTB sendiri ini itu sektor pertama kan adalah pertanian. Nah, sektor kedua itu adalah pariwisata. Sektor kedua penunjang ekonomi NTB ini adalah pariwisata. Jadi kalau misalnya Bang Topan bilang gitu ya, Askia izin menggunakan kata-kata Bang Topan, dari pariwisata ini bisa melahirkan kesejahteraan, dari pariwisata ini bisa melahirkan pendidikan, dari pariwisata ini bisa melahirkan persatuan, dari pariwisata ini bisa melahirkan kearifan lokal, dari pariwisata ini bisa melahirkan banyak lagi lah ya. Pokoknya banyak banget yang terlibat di pariwisata ini. Karena tadi kalau orang bisa bilang orang berwisata itu adalah orang yang menghabiskan uangnya Kak. Orang datang berwisata, orang datang untuk ngabisin uangnya. Itu kata kuncinya. Ini ada pertanyaan nih buat Askia. Kita kan setiap tahunnya itu banyak sekali melahirkan universitas itu banyak sekali melahirkan sarjana-sarjana begitu ya. Jadi ngomongin wisata, begitu para sarjana ini balik ke kampungnya, mungkin banyak juga yang kemudian bingung mau melakukan apa. Nah, karena Askia banyak juga bergerak di bidang sosial dan pergerakan seperti itu, terutama nih yang cewek-cewek, kan banyak sekali cewek yang pulang kampung selesai wisuda dan sebagainya bingung mau melakukan apa gitu. Nah, hal apa yang kemudian bisa dilakukan oleh teman-teman kita ini yang balik ke kampung untuk kemudian bisa melakukan kontribusi gitu? Hal apa yang pertama kali yang harus dilakukan gitu menurut Askia?
kalau menurut Askia, ketika kita lulus gitu ya dari Mm-mm. perguruan tinggi, terus belum misalnya dapat kerjaan atau yang lainnya, kalau menurut Askia, sektor pariwisata ini bisa banget untuk kita kembangkan menjadi bisnis kita. Iya, Apa yang bisa kita lakuin? Kalau Askia nih, ini beberapa ide Askia yang ide ini mungkin bisa teman-teman ambil lah, nggak apa-apa gitu ya. Ide iya, itu sebenarnya mahal, ide itu bener. mahal sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah, bisa jadi amal. Siapa tahu ada yang melanjutkan gitu ya. Tapi kan nggak Kalau semua menurut bisa Askia, eksekusi ide itu. nah betul dia. Tapi kan siapa tahu gitu ya. Ah, Siapa ah, ah. tahu ada yang bisa. Kalau Askia dulu pernah punya ide adalah tentunya pertama sekarang tuh adalah fashion. Mudah banget Fashion. nih kita menggabungkan fashion, baik itu fashion muslimah ya, ataupun yang lainnya, hijab, pakaian maupun yang lainnya, itu kita mix dengan kearifan lokal, Kak. Kita mix Ah, ah. dengan kearifan lokal, itu keren banget. Iya Terus sih. yang kedua, mungkin bisa juga itu adalah Askia dulu pernah kepikiran namanya tuh membuat muslimah looking the world sih ya. Tapi muslimah Ah. looking the world ini kita bisa ubah jadi muslimah looking the apa nih lokal gitu kan ya. Jadi Itu kita apa buat tuh maksudnya itu? field trip, ya istilahnya kita buat field trip sosial ya, Mm-mm. ataupun nggak sosial juga nggak apa-apa, field trip komersial juga it's okay gitu ya. Ya misalnya Mm. kalau misal perempuan, tadi kan berbicara tentang perempuan, itu kita ciwi-ciwi gitu istilahnya, Asik. khusus wisatawan perempuan. Kan kadang kalau misal kita berwisatawan sama apa istilahnya ya, laki-laki mungkin agak canggung gitu ya, mulai dari Mm-mm. nanti tempat ininya apanya gitu kan ya. Nah itu bisa banget wisatawan khusus muslimah. Mungkin nanti kita buat tuh jalan-jalan kayak buat paket wisata khusus muslimah. Mungkin nanti Iya. bisa kita ajak misalnya bareng siapa. Nah misalnya bareng orang yang terkenal gitu, misalnya bareng siapa misalnya. Contohnya misal siapa sih kakak maunya siapa, orang terkenal, influencer gitu, salah satu influencer lah gitu ya. Iya. Atau mungkin bisa Sulis lah gitu ya ceritanya ya, Sulis ya, kebetulan kan ya tim sesnya Sulis. Asik. Nah misalnya akses Askes 6 nomor 6, Askes nomor 6. Nah pokoknya cari dah, tanya ke siapa, ke Sapam. Nah Bapak Askia nanya ya. Nah terus itu bisa tuh Kak, kita ngadain trip gitu ya, trip bareng siapa, orang kan jadi tertarik tuh, fans-fansnya ikutan gitu Kak. Bener Nah sih. itu bisa juga tuh kita lakuin. Itu salah satu strategi untuk mempromosikan wisata kita itu. Sorry banget sih, ini saya lagi lagi dalam perjalanan ya, sambil jalan-jalan gitu. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya Kak. Terus apalagi nih yang bisa kita lakuin gitu kalau kita pulang terus bingung gitu ya, setelah dari pendidikan kita ya terkait pariwisata nih Mas ya, terkait pariwisata. Ya mungkin teman-teman bisa cari tempat wisata di daerah kita sendiri yang istilahnya itu bisa kita kembangin. Terus kita ajakin para pemuda di sana, yuk kita bangun. Tapi ini nggak mudah sih memang ya. Kita harus punya kapital sosial yang itu emang expert di bidang sosial. Kita bisa istilahnya menarik orang atau mengajak orang untuk ikut dengan kita. Iya. Terutama kan di sini istilahnya pasti sebuah daerah tuh memiliki tokoh agama, tokoh adat. Nah itu yang perlu kita ambil dulu hatinya gitu, dan itu nggak mudah. Setelah kita ambil itu, kita ambil hati para pemudanya, ajak. Setelah itu ya udah, kalau udah punya istilahnya kan pasti setiap daerah tuh punya orang, walaupun dia bukan pejabat tapi orang berpengaruh gitu. Nah cari orang berpengaruh di daerah di mana aja gitu. Kalau teman-teman mau kemana, cari misalnya kalau di daerah kita siapa nih kira-kira orang berpengaruh di daerah tuh, saya tuh siapa ya. Nah itu bisa kita lakuin untuk langkah kita lah gitu ya. Nah terus bisa kita ajak untuk ekonomi kreatif, mungkin bisa membuat bisnis ekonomi kreatif, entah itu apa. Nah itu bisa banget sih Kak. Iya benar banget sih Askia. Jadi mungkin salah satu yang bisa dilakukan gitu ya, selain tadi mengajak masyarakat setempat, tokoh agama, kemudian semua stakeholder lah untuk kemudian berkolaborasi untuk membuat sesuatu, itu memang hal pertama mungkin yang bisa dilakukan adalah cari tahu dulu nih ada masalah apa di desanya gitu ya.
Masalah. kan biasanya untuk membuat something itu kan harus tahu dulu nih ada masalah apa, dimulai dari permasalahan dulu. Kemudian baru dirembukkan gitu. Setelah ketemu masalahnya, penyebab dan sebagainya, baru kemudian kita mencari solusinya bareng-bareng seperti yang Betul tadi banget. Askia jelaskan, seperti itu ya. Caranya ya, gitu caranya. Dan mungkin misalnya apa nih potensi yang besar atau tadi kalau dari segi daerah ya, tapi mungkin dari segi bahan di desa kita tuh apa nih? Kalau misalnya di Mas Bage ada nanas gitu ya, nanas ini bisa kita apain nih gitu? Oh ternyata kulit nanas yang biasanya kita buang tuh bisa jadi abon loh Kak. Oh bisa itu ya? Itu bisa kita buat. Nah kan Kakak baru tahu kan? Nah Iya baru bisa tahu. tuh gitu kan. Kita olah atau apa terus ataupun ya daerah Kak Ishak mungkin banyak apa pohon kelapa Banyak atau apalah gitu banyak ya. jagung di sana itu. Nah misal banyak jagung, kira-kira jagung itu supaya value editnya bisa ditingkatkan apa nih yang bisa kita buat sehingga tuh bisa jadi kan pariwisata ini bisa itu pasti orang butuh oleh-oleh ya Kak ya. Iya Nah benar itu banget. kita bisa masuk ke sektor itu untuk membuat oleh-olehnya lah istilahnya gitu. Iya. Seperti itu sih Kak Ishak, Mas Itu Askia. kaitannya sama ini Ternyata Kak, nanti apa namanya industrialisasi. Bagaimana kemudian membuat betul. apa namanya bahan-bahan kita yang ada di desa, yang kemudian nilai jualnya bisa ditingkatkan dengan ada Value sentuhan-sentuhan editnya kreativitas ditingkatkan. dan sebagainya. Betul banget Kak Ishak. Kak Ishak ini nggak nyangka udah 1 jam kayaknya lebih mungkin ini kita ngomel ya. Iya, emang Jadi ini beneran. teman-teman ya gini lah ya ngomel kita. Jadi kalau milenialis itu ngomel-ngomel yang nggak jelas tuh udah nggak zaman ya. Saatnya milenial tuh ngomel hal-hal yang bermanfaat gitu ya Kak Ishak ya. Bener. Ada satu lagi nih Askia yang menarik menurut saya. Apa? Mungkin ini juga terjadi di desanya Askia gitu ya. Pernah nggak sih melihat apa namanya keluarga atau orang-orang di sekitar kita yang kemudian pergi ke destinasi tapi membawa makanan dari rumahnya sendiri? Pernah nggak sih lihat kayak gitu? Sering pastinya. Bawa air sendiri, makan sendiri, kemudian gorengan dan sebagainya. Semua kebutuhannya itu dibawa dari rumah. Itu menurut saya apa namanya ya? Apa namanya? Mungkin hanya ke destinasi itu hanya kayak buang sampahnya aja nggak sih ke sana gitu. Jadi mungkin itu perlu kita kasih pencerahan kepada masyarakat atau warga kita atau keluarga kita sendiri mungkin kalau ada yang masih seperti itu. Jadi untuk membantu meningkatkan apa namanya kesejahteraan di destinasi wisata setempat, mungkin apa namanya nggak usah lah kita bawa nasi dari rumah seperti itu ya. Itu mungkin bagian daripada kontribusi kita untuk meningkatkan apa namanya kesejahteraan wisata di setempat. Jadi cukup aja bawa uang secukupnya, misalkan kalau nggak banyak ya nggak apa-apa, tapi beli air di situ, beli buah di situ, beli apa kebutuhan di destinasi wisata setempat, kita belanjanya di situ gitu. Jangan justru beli di toko-toko yang di jalan, di pinggir jalan atau apa gitu, tapi belanjanya nanti di destinasi seperti itu. Itu mungkin bisa apa namanya hal kecil yang bisa kita lakukan untuk membantu meningkatkan pariwisata. Menurut Askia gimana? Mindsetnya bener banget Kak Ishak. Yang perlu diubah itu mindsetnya. Jadi gini, orang itu membawa makanan sendiri karena mindsetnya kayak gini Kak Ishak. Mindset mereka itu adalah nanti kalau beli di sana itu mahal. Iya. Itu mindsetnya yang pertama. Tapi sadarkah kita dengan kita membeli itu, kita memberikan kehidupan untuk mereka Kak. Iya, mereka bener banget. Itu berbisnis, mereka tuh berjualan, bukan untuk menguasai ekonomi Kak. Betul. Bukan untuk, sekali lagi, bukan untuk menguasai ekonomi, tapi untuk mempertahankan hidup mereka sendiri. Dan banyak tanggungan-tanggungan lainnya seperti anaknya yang sekolah dan sebagainya ya. Betul, itu anggap aja itu adalah kalau ada pernah saya dengar itu adalah itu lebih baik loh dengan kita istilahnya itu juga istilahnya setara dengan kita bersedekah. Dengan kita berbelanja itu termasuk adalah dengan kita bersedekah. Karena dengan kita berbelanja itu, kita bisa membuat atau menghidupkan orang lain gitu. Untuk bisa bertahan. Ya, dengan dia dapat penjualan, jadi dia ada bekalnya untuk ibadah. Iya, bener banget sih Askia. Gitu. Jadi kalau sama Askia ini berasa kayak lagi kita mau ngaji gitu ya. Pokoknya keren banget sih. Jadi wisata itu bener-bener ini ya, sambil menikmati keindahan dan juga mendapat keberkahan gitu gak sih? Betul banget. Tafakur tuh Kak. Tafakur tuh lebih baik dari kita sholat sunnah 70 rakaat lah Kak. Tuh kan, iya. Jadi memang
ada banyak sekali yang bisa kita dapatkan begitu menuju destinasi Kalau nggak wisata. salah ya, maaf nih kalau salah koreksi ya. 70 atau nggak 700 hashtag ya, lupa. Pokoknya segitu. Tapi intinya Iya, tafakur dengan kita berwisata, kita akan sadar dengan, wow, Masya Allah ya, kebesaran Allah, keagungan Allah gitu. iya bener. Kayak gitu, Kak. Sama apa namanya? Sama satu lagi, ini sesuai dengan tema ya, peran milenial untuk apa namanya membantu memajukan pariwisata NTB. Jadi kalau misalkan teman-teman, kan kita banyak sekali ya teman-teman muda kita yang pergi liburan begitu, itu mungkin bisa di apa namanya, kan kita sering memposting ini ya, kita udah jalan-jalan ke sini, udah ke Sembalun, udah ke Gili Trawangan, udah ke macam-macam gitu. Nah mungkin di postingan-postingan itu bisa ditambahkan dengan sedikit keterangan tentang destinasi wisata tersebut seperti itu. Mungkin udah ke Sembalun nih, Sembalun lokasinya di mana, alamatnya di mana, fasilitasnya apa saja, apa yang bisa dinikmati, kemudian dana yang sekiranya berapa yang dibutuhkan, itu mungkin bisa sedikit memberikan informasi kepada publik gitu. Karena mungkin banyak juga teman-teman wisata kita, teman-teman pemuda kita yang belum datang ke sana dan belum tahu budget untuk bisa sampai ke sana itu berapa. Karena tadi masih ada mindset masyarakat bahwa untuk berwisata ke sana, untuk bisa belanja di sana itu butuh uang yang banyak begitu ya. Itu kan masih melekat di mindset masyarakat, dan itu mungkin dengan cara seperti itu kita memposting berapa budget yang dibutuhkan, berapa karcis, berapa ini untuk bisa makan dan sebagainya, itu bisa memberikan sedikit informasi kepada publik untuk kemudian teman-teman yang membaca postingan itu, yang nge-share itu bisa memiliki gambaran dan datang ke situ. Itu mungkin salah satu peran yang bisa kita lakukan, yang paling ringan yang bisa kita berikan seperti itu. Kayaknya nanti bisa dibuat konten di Musola Kulit ya, Kak. Iya bener. Jadi kalau Askia misalkan hari ini udah ke Gili Trawangan, itu kasih tahu lokasinya, nginepnya di mana, kemudian berapa biaya per malam sama makan dan sebagainya, fasilitasnya apa saja gitu. Insya Allah ya nanti ini bisa jadi konten nanti kita di Musim Masin Lit, kalau misal mau datang ke sini budgetnya berapa gitu kan ya. Iya bener banget. Itu udah lah gitu ya. Iya gitu ya. Askia ngomongin apa itu pasti akan orang nanyanya ke uang lagi gitu, kayak muka Askia udah kayak uang aja nih ya. Iya soalnya kan gitu sih Kaisa. Iya soalnya kan Askia kalau ngomong di mana-mana pasti ngomongin finansial, ngomongin uang masa depan, kayaknya keren banget. Iya gitu dah. Udah kayaknya ya cukup kali. Iya bener. Nggak terasa ya. Askia tuh nggak expect gitu kita akan ngobrolin banyak hal ya. Iya. Mungkin ada statement Gimana? Dari Kaisa? Ada statement closing dari Kaisa? Closing statement. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman sahabat NTB yang udah stay nonton live streaming pada hari ini. Kita ngomongin peran anak muda untuk membantu mewujudkan pariwisata NTB. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, jadi tugas untuk memajukan pariwisata, pendidikan, sosial dan sebagainya itu memang bukan hanya tugas gubernur, bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas guru dan sebagainya, tapi tugas kita bersama. Apa yang bisa kita lakukan walaupun hal itu kecil, itu sebisa mungkin untuk bisa kita action, bisa lakukan untuk kemudian membantu meringankan beban orang lain seperti itu. Karena saya jadi teringat salah satu pesan guru saya atau yang sering disampaikan di banyak ruangan, bahwa khairunas anfa'uhum linnas gitu. Jadi manusia yang paling bermanfaat itu, manusia yang terbaik itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada sekitarnya. Nah, yang maksudnya kan di sini yang paling banyak memberikan kontribusi. Nah, kalau misalkan nggak bisa memberikan kontribusi banyak, paling tidak hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Atau yang paling kecil itu adalah tidak menjadi beban orang lain, tidak menjadi beban negara seperti itu ya. Itu mungkin dari saya sih ya. Masya Allah ya, sebenarnya apa yang Kaisa sampaikan tadi itu udah mewakili isi hati Askia banget gitu, karena asik. Ya sama lah ya Kak Isak ya. Ya emang ketemu Kak Isak pertama itu udah merasa ya kita tuh sama, frekuensinya sama gitu, makanya Allah menemukan frekuensinya kita. Jadi sama. mungkin cukup kali ya statement closing dari Kak Isak itu udah siap banget isi hati saya.
terima kasih untuk sahabat lagi nih, Ah, pemuda NTB Gemilang pemuda gitu NTB. ya. Terima kasih untuk pemuda NTB Gemilang yang sudah menyempatkan waktunya bergabung bersama kita atau nanti akan nonton lagi nih siaran langsungnya. Terima kasih banyak dan selamat beraktivitas, sehat selalu, jaga diri, jaga keluarga, jangan lupa protokol kesehatan, terus juga mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau kesalahan Iya. dalam live. Jadi terakhir, kalau Kak Ishak tadi bilang Khairun nas anfa'uhum linnas, ini relate banget dengan moto hidup Askia. Batuk lagi. Ini Askia harus segera pulih ini. Tetap sehat, sukses terus. Hidup hanya sekali Kak Ishak, maka hiduplah yang Ah. berarti. Bener-bener. Ya. Oke, terima kasih. Kita tutup ya Kak Ishak ya. Sampai Iya. jumpa di ngomel berikutnya. Siap. Jangan lupa follow ini Ida Askia karena banyak sekali informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Aduh, maaf banget nih. Jangan lupa follow NTBPR Ambassador Gemilang dan Ishak by the Way serta @Ida Askia. Oke, Untuk thank you mendapatkan so much. informasi lebih banyak lagi ya. Siap. Pokoknya terakhir, lakukanlah sekecil apapun itu karena kita tidak pernah tahu hal kecil bisa berdampak besar. Saya Hidayatul Askia, NTB Gemilang Ambassador 2020 dan rekan saya. Dan saya Ishak Baidowi, NTB PR Ambassador 2020 juga. Terima kasih buat semuanya dan mohon maaf bila ada banyak salah ya. Ya. Oke. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.